Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Iwa fillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar antum dan keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Itu yang kita selalu harapkan, senantiasa dalam keadaan sehat wal afiyah, ya. Iwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bertahmid kepadanya, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi. Salah satu tempat terbaik di muka bumi, yakni baitun min buyutillah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun alhamdulillah setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu, yang kita tahu bahwa majlis ilmu merupakan raudhah min riyadil jannah, ya. Yang kata Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Idza marartum bi riyadil jannah farfa'u." Jika engkau melewati taman surga, maka mampirlah, ya. Maka para sahabat bertanya, qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab bahwa taman surga adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, ya. Kita sering berharap untuk bisa sampai di raudhahnya yang ada di Masjid Nabawi, ya. Bisa berkunjung berziarah ke Haramain, ke Madinah, ke Mekah, dan juga bisa masuk ke raudhah. Itu boleh kita cita-cita, harus diusahakan, ya. Tapi jangan lupa bahwa di sekitar kita, di tempat tinggal kita pun banyak raudhah yang kita disuruh untuk mampir, untuk singgah, untuk menikmati taman surga yang ada di dunia ini. Salah satunya yakni majlis ilmu. Kenapa disebut dengan taman surga? Karena majlis ilmu adalah jalan untuk sampai ke surga, ya. Alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kebaikan yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan juga kepada seluruh para sahabatnya. Semoga Allah meridhoi mereka dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iwa fillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita akan sama-sama tadabbur terhadap hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang insyaallah Anda akan menyampaikan kembali hadis yang termaktub tercatat di dalam sebuah kitab karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni kitab Arba'in An-Nawawi ya. Yang pertemuan sebelumnya kita membahas hadis di dalam kitab Arba'in juga ya. Kalau nggak salah hadis yang ke-24 kalau nggak salah. Maka kita akan lanjutkan di hadis yang ke-25 ya. Kita lanjut karena waktunya, kita langsung bacakan matan hadisnya. An Abi Darin radhiyallahu anhu ayuban. Dari Abu Dar radhiyallahu anhu aydan juga. Kenapa disebutkan juga? Karena hadis yang kemarin kita bahas pun diriwayatkan dari Abu Dar. Abu Dar Al-Ghifari. Masih ingat nggak nama aslinya? Ya, sebulan yang lalu lupa ya. Ya maklum lah gitu ya. Itu karena kita ngajinya ngaji jiping ya, ngaji kuping doang ya. Masuk telinga kanan, nggak keluar lagi. Ya, nama asli dari Abu Dar Al-Ghifari adalah Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu ya. Nah, di sini dikatakan anna anasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa manusia ataupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergolong fuqara. Apa itu fuqara? Orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah. Ngapain datang kepada Rasulullah? Curhat ya, kalau kita mungkin ya, curhat, mengadu. Apa yang diadukannya? Mereka mengatakan qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dahaba ahlud dusuri bil ujur. Mereka mengatakan bahwa telah pergi orang-orang kaya dengan membawa pahala yang banyak. Dahaba ahlud dusur bil ujur, bahwa orang-orang kaya, saudara-saudara kami yang kaya itu telah membawa pahala yang sangat banyak, kata mereka, kata orang-orang fakir tersebut. Mereka melanjutkan yusalluna kama nusalli, mereka salat kami pun salat ya. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa kami pun puasa. Wa yatasaddaquna bipuduli amwalihim, dan mereka pun bersedekah dengan keutamaan harta mereka, tapi kami tidak. Lalu apa jawaban Rasulullah ketika curhatan sahabatnya yang fakir ini kepada Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Rasulullah menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan-jalan untuk bersedekah? Ternyata orang miskin pun, orang fakir pun bisa bersedekah. Ada jalan yang bisa bernilai sedekah. Apa jalan itu? Dilanjutkan dalam sabdanya, kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Salah satu jalan yang bisa bernilai sedekah yang bisa dilakukan oleh orang fakir ataupun orang kaya, kata Rasulullah, inna kulli, ataupun sesungguhnya bikulli tasbihatin shadaqah, setiap kalimat tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah yang diucapkan oleh seorang hamba, shadaqah pun merupakan sedekah, bisa bernilai sedekah. Dilanjutkan wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir pun kalimat Allahu Akbar itu pun merupakan sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, begitu juga setiap kalimat tahmid dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, itu pun merupakan sedekah, kata Rasulullah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, begitu juga dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, itu pun merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah,
Mengajak kepada yang ma'ruf pun kata Rasulullah adalah jalan sebagai jalan pintu sedekah. Wa nahyi am mungkarin, begitu juga mencegah kemungkaran pun sedekahun, itu bernilai sedekah. Bahkan kata Rasulullah nih, wa fi bud'i ahadikum sedekatan atau sedekatun. Meletakkan di sini bukan meletakkan, istilahnya apa? Berhubungan intim dengan istrimu pun bernilai sedekah. Qalu, maka para sahabat yang fakir bertanya lagi. Ketika dijelaskan bahwa berhubungan intim itu adalah sedekah, ya, maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, bagaimana kok bisa orang di antara kami yang melampiaskan syahwat, ya, berhubungan pun intim itu kan melampiaskan syahwatnya kan, tapi kok bisa dapat pahala gitu. Kok bisa, kata para sahabat tersebut. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi dengan sebuah pertanyaan. Qala ara'aitum law wada'aha fil haram akan 'alaiha atau 'alaihi fihi wizr. Lalu bagaimana pendapatmu, kata Rasul sambil bertanya. Jika melampiaskan syahwat itu diletakkan pada sesuatu yang haram, apakah dia berdosa? Berdosa kan? Berarti berzina. Maka kata Rasulullah, wa kadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula ketika melampiaskan syahwat itu dalam sesuatu yang halal dibingkai dengan pernikahan, akdun nikah, fakana lahu ajrun, maka baginya mendapatkan pahala walaupun tadi yakni apa? Memenuhi kebutuhan biologisnya. Hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim nomor 1006. Nih, ini hadis, jadi di hadis ini adalah hadis tentang pintu-pintu sedekah. Kita dapat ambil faidah dari hadis ini, banyak sekali keutamaan atau faidah. Di antaranya pertama, kita dapati ternyata para sahabat ketika diberikan harta mereka tidak pelit. Betul nggak? Karena kata sahabat yang fakir bahwa sahabatnya yang kaya itu telah apa? Memborong ataupun membawa pahala yang sangat banyak dengan apa? Dengan amalan hartanya. Itu menunjukkan bahwa sahabat Rasulullah SAW itu ketika diberikan harta mereka tidak pelit, tidak menahan hartanya. Kita lihat saja bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Bakar menhibahkan hartanya seluruhnya dikatakan kan? Umar separuhnya dikatakan kan? Itu berarti orang-orang yang tidak menahan hartanya, bukan orang-orang yang bakhil, yang medit, merege, hese, cap, jahe, buntut, kasiran gitu kan? Bukan seperti itu, ya. Itu menunjukkan seperti itu. Dan di sini juga kita dapati faidah bahwa ada rasa apa? Ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu ingin berlomba dalam kebaikan. Jadi keinginan sahabat yang fakir ingin berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Boleh nggak tuh? Iri seperti itu? Boleh nggak? Boleh. Ya, karena di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah bersabda, la hasada illa fisnatain, kata Rasulullah. Apalah hasada illa fisnatain, kata Rasulullah, tidak dikatakan hasad ataupun nggak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Berarti hasad itu diperbolehkan dalam dua hal, ya. Sejatinya hasadnya boleh nggak? Nggak boleh kan aslinya. Hasad itu apa sih? Dengki, iri kan? Itu nggak boleh kan? Itu dosa yang pertama kali dilakukan oleh siapa? Iblis laknatullah alaih, yang menyebabkan dia terlaknat oleh Allah kan? Itu hasad awalnya. Maka tidak boleh aslinya. Tapi kata Rasulullah kok la hasada illa fisnatain,
Ya, tidak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Berarti dalam 2 perkara itu boleh hasad. Nah, di sini hasadnya bukan hasad seperti yang dilakukan oleh iblis. Hasad yang haram itu adalah apa? Yakni hasad dengan cara apa? Menginginkan kebaikan yang diterima oleh orang lain itu hilang. Itu namanya hasad. Dan inginnya apa? Kebaikan itu apa? Kembali kepada dirinya gitu ya. Itu namanya hasad. Ya. Tapi di sini adalah ghibthah. Ghibthah itu apa? Keinginan untuk berlomba dalam kebaikan. Kepada 2 perkara itu apa saja kata Rasulullah? Di antaranya rajulun atahul Quran, seorang laki-laki atau seseorang yang diberikan Al-Quran atau pada ahli Quran. Ya, kita boleh tuh hasad ingin seperti ahli Quran. Yang kata Rasulullah, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dia mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran setiap malam dan setiap hari. Ini boleh kita ingin seperti ahli Quran. Silakan hasad kepada ahli Quran, ingin seperti ahli Quran. Yang kedua kepada siapa? Kata Rasulullah, rajulun atahul mal. Rajul, seseorang yang diberikan harta. Kemudian dia gunakan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wan nahar. Dia mengimpakkan hartanya setiap malam dan setiap hari. Maka kita boleh tuh hasad seperti itu. Ataupun menginginkan seperti mereka yang dikaruniai oleh Allah kelebihan berupa apa? Ilmu agama atau Al-Quran, ataupun tadi dilebihkan oleh Allah dalam masalah harta, dan kita pun ingin mendapat kebaikan dari harta tersebut, yakni dapat pahala dari harta yang diberikan Allah kepada kita. Ini boleh, dan ini diantara yang diungkapkan oleh sahabat-sahabat yang fakir. Mereka ghibthah ternyata, ya, sampai datang, dan banyak sekali. Bukan hanya masalah ini, pernah disampaikan juga kan dalam hadis riwayat yang lain, ketika di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan surah Al-Hadid, mereka ingin berlomba dengan orang-orang kaya itu datang pada Rasulullah, tapi hanya Rasulullah memberikan apa? Memberikan jalan, memberikan petunjuk amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang fakir tersebut, dan ketika dilakukan itu mereka tidak akan didahului dalam memasuki surga. Jadi mereka akan duluan yang masuk surganya. Apa itu amalan apa? Pernah disampaikan kayaknya. Lupa lagi ya. Yaitu dzikir setelah sholat fardu, mengucapkan takbir, tahmid, dan tasbih sebanyak berapa? 33 kali. Ini adalah amalan yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang miskin, yang fakir. Ketika diamalkan, maka dia tidak akan didahului dalam masuk surga oleh orang yang tidak mengamalkannya. Dan ketika ternyata sahabatnya yang kaya pun mengamalkan amalan ini, mereka balik lagi. Ya Rasulullah, sahabat kami yang kaya pun mengamalkan amalan ini, bagaimana ini? Ingin berlomba lagi dalam amalan. Rasulullah baru membacakan surah Al-Hadid tersebut, ya, membacakan kalimat di dalam surah Al-Hadid itu, dzalika fadlullah yu'ti may yasha, bahwa itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Untuk beramal, mengamalkan itu tidak semua Allah pilih, baik orang miskin maupun orang kaya. Yang dipilih adalah yang diberikan karunia oleh Allah. Buktinya apa? Kita dapati coba di masjid kita ini nih, ya, setelah sholat wajib, ya, fardu, yang membaca takbir, tasbih, dan tahmid sebanyak 33 kali, semuanya enggak? Semuanya enggak? Enggak kan? Kadang Allahumma antas salam wa minkas salam, lanjut jalan, ya, kabur gitu kan. Itu buktinya bahwa apa? Bahwa itu karunia dari Allah. Amalan itu adalah Allah yang menetapkan buat kita. Dan itu sudah ketentuannya Allah catatkan di Lauhil Mahfuz, dan sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Kata Allah, ya ibadi wa ya hambaku, fa innama hiya amalukum. Ini adalah amalan kalian. Usialakum, aku catatkan untuk kalian. Bahkan pencatatannya dikatakan 50.000 tahun sebelum Allah ciptain langit dan bumi.
Itu takdir manusia, amalan manusia telah dicatatkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Summa wafiya, kemudian aku akan berikan balasan dari amalan tersebut. Dan kata Allah, man wajada khaira, siapa yang dapati amalannya adalah amalan yang baik, maka falyahmadillah, bertahmidlah, bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini nih, kita diberikan amal yang baik, selalu bersyukur pada Allah. Tapi kalau qadarullah, kita melakukan amal yang buruk, kata Rasulullah atau kata Allah dalam hadis tersebut, wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang tidak mendapati dalam amal yang baik, fala ya'lamanna illa nafsah, maka enggak boleh nyalahin kecuali diri sendiri, ya. Jadi kalau kita salah itu jangan nyalahin orang lain. Kalau kita melakukan keburukan itu jangan nyalahin orang lain walaupun diajak oleh orang lain, jangan salahin. Kenapa? Karena sejatinya yang punya otoritas terhadap amalan tersebut diri kita, mau atau tidaknya kan. Yang lain cuma hanya sebagai provokator aja, yang memprovokasi kita, yang membisiki kita, yang ngajak kita. Adapun mau atau tidaknya kita sendiri. Maka jangan salahin orang lain. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk kembali kepada Allah. Kalau nyalahin orang lain berarti merasa dirinya benar. Mudah bertobat nggak? Sulit kan? Kalau dirinya merasa nggak salah, pasti sulit untuk bertobat. Gitu ya. Seperti siapa? Iblis, ya. Ketika ditanya kenapa engkau tidak mau taat kepada perintahku, iblis merasa lebih benar, lebih baik gitu kan daripada Adam. Makanya sulit untuk bertobat gitu ya. Tapi Nabi Adam ketika terjatuh, ya, ketika dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dia langsung mengakui dengan kalimat Rabbana bolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia langsung mengakui itu kedoliman kami ya Rabb, gitu ya. Bukan kesalahan dari iblis yang menggoda dia, bukan, nggak nyalahin iblis tuh Nabi Adam gitu kan. Maka jangan salahin orang lain ketika kita berbuat salah, ya. Tetapi hadis ini, ya, di hadis yang ke-25 ini Rasulullah menjelaskan bahwa bagi seorang yang tidak dikaruniai harta benda, berarti sedekah itu tidak mesti dengan harta benda, ya. Sedekah itu tidak mesti dengan kekayaan, dengan uang ataupun dengan yang materi. Tapi ternyata banyak jalan-jalan yang bernilai sedekah, banyak pintu-pintu sedekah. Di dalam hadis ini disebutkan di antara pintu sedekah itu ada 3. Pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah, itu bisa bernilai sedekah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga tadi berhubungan suami istri, ya. Jadi kalau pengen sedekah silahkan perbanyak hubungan suami istri dengan suami istri antum, ya, dengan istri antum. Nilai sedekah gitu kan. Gitu kan? Itu. Ini yang disebutkan di sini, tapi ini bukan pembatasan, ya. Bukan pembatasan, karena di hadis nanti, di hadis yang ke-26 pun masih terkait tentang pintu sedekah. Di antaranya dijelaskan di hadis berikutnya itu tentang pintu sedekah itu disebutkan kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu ada berapa macam? Perkataan baik itu ada 2 macam. Dikatakan kata ulama, yang pertama adalah baik berdasarkan uslubnya, lafadznya, redaksinya itu sudah baik. Ya, kenapa? Karena yang memilihnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Al-Qur'an, ya. Kalimat thayyibah, kalimat dalam rangka mengagungkan Allah seperti tasbih, tahmid, tahlil. Kan dikatakan bahwa ada 4 kalimat yang Allah pilih, ya. Dikatakan innallaha astafa minal kalam arba, Allah memilih dari ucapan itu 4 kalimat yang dipilih langsung oleh Allah untuk makhluknya, untuk para malaikat dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tadi yang disebutkan di sini tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ini 4 kalimat yang kata Rasulullah dipilih langsung oleh Allah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keutamaannya, bukan hanya bernilai sedekah, Pak. Di dalam hadis yang lain dikatakan ketika seorang mengucapkan subhanallah, kalimat tasbih,
maka kata Rasulullah akan khuttat khatayahu, dihapuskan kesalahannya sebanyak apa? Isrun atau isrin, 20 kesalahan. Cuma mengucapkan subhanallah. Dihapuskan 20 kesalahan, diberikan 20 kebaikan dari kalimat subhanallah. Dan ketika dia membaca kalimat takbir, maka pahalanya sama, dikatakan kata Rasul pamislu dalik. Membaca kalimat apalagi tahlil sama juga, dihapuskan 20 kesalahan dan diberikan 20 kebaikan. Tapi kata Rasulullah ketika dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dalam hadis itu disebutkan bukan hanya 20 tapi ditambah lagi 10. 30 kesalahan dia dihapuskan oleh Allah, dan 30 kebaikan Allah berikan. Gampang nggak untuk dapat kebaikan? Mudah nggak? Mudah, ya kan? Iya, dikir itu kalimat yang mudah kan? Ringan di lisan kita, nggak berat, Pak. Berat nggak? Coba bertasbih. Masih ada yang berat kayaknya. Nggak keluar, masih ada yang nggak keluar tuh, masya Allah ya. Coba bertasbih. Gampang kan? Takbir, tahmid, ya, tahlil, gampang kan? Dengan ucapan nggak nyampe ya berapa menit kita sudah mendapatkan berbagai kenikmatan ataupun pahala. Bahkan kata Rasulullah, tidakkah di antara kalian yang bisa mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Ada nggak? Ada nggak di antara kita yang bisa mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Ada nggak? Ada. Ada ternyata. Bisa nggak? Bisa harusnya, gitu kan? Ya, jangan dianggap itu nggak bisa. Mudah sebenarnya. Tadi kata Rasulullah, maka ketika para sahabat ditanya seperti itu, adakah di antara kalian yang bisa mendapatkan kebaikan sebanyak 1000 kali dalam satu hari? Para sahabat bertanya juga, gimana ya Rasulullah kami dapat kebaikan sebanyak itu? Gitu. Maka Rasulullah mengajarkan juga caranya. Kata Rasulullah, yakni bacalah tasbih sebanyak 100 kali. Membaca tasbih sebanyak 100 kali, maka engkau mendapatkan 1000 kebaikan. Ketika membaca 100 kali. Lama apa sebentar? Ya, nggak nyampe setengah jam kan Pak? Enggak, paling cuma 10 menit kali. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Ya, jadi tidak sulit. Atau kata Rasulullah bahwa diri kita ini, ya, Allah telah anugerahi persendian dalam tubuh kita, betul? Ada sendi-sendi, itu merupakan nikmat karunia yang besar yang Allah berikan pada manusia. Dengan sendi itu kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa melakukan apapun dengan sendi-sendi tersebut. Ya. Dan kata Rasulullah bahwa setiap manusia setiap hari kulla yaumin, ya, tatlu fisam, ketika matahari itu terbit, bahwa setiap sendi itu harus disedekahkan. Wajib bersedekah atas setiap sendi yang Allah berikan kepada kita. Berapa jumlah sendi yang ada di tubuh kita? Ya, ya, 360. Hadis berdasarkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan kata Rasulullah bahwa Allah menciptakan manusia itu persendiannya sebanyak 360 sendi. Berarti setiap hari kita harus bersedekah sebanyak 360 kali. Mampu? Mampu, insya Allah. Dan itu bisa dicukupi dengan apa? Sholat duha 2 rakaat. Udah dilakukan? Alhamdulillah, ya. Ya, alhamdulillah tiap hari sholat duha udah bersedekah sebanyak 360 kali. Ya. Itu diantara pintu-pintu ataupun perintah untuk bersedekah. Ternyata sedekah itu mudah, Pak. Nggak berat. Bahkan cuma dengan
senyum aja juga sedekah. Ya kan? Benar nggak? Tabassumuka liwaji ahika sedekah, ya kan? Tadi ngomongin seni jadi seni gitu kan. Dengan senyum aja itu bisa bernilai sedekah. Ya. Pengen bahagia nggak? Iya, kalau pengen bahagia berarti banyak senyum. Itu kuncinya lah. Ya. Coba tengok sebelah kanannya senyum. Ya? Iya, kalau pengen bahagia, orang yang nggak senyum apa? Akhirnya apa? Asam, stroke ya. Iya, stroke, sendinya apa? Sendinya tidak berfungsi lagi. Orang yang stroke gimana? Ya. Jadi sendinya sudah tidak berfungsi lagi, kaku gitu kan? Itu bagi Allah mudah diangkat tuh nikmat sendi tersebut pada diri kita kan. Maka banyaklah bersyukur, banyak senyum, tapi jangan ketika sendirian senyum sendiri gitu kan. Hati-hati gitu kan. Itu. Jadi ini ya perintah bahwa sedekah, pintu sedekah itu banyak. Dan di sini sebutkan tadi kalimah-kalimah dzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan berzikir itu dalam keadaan apapun kan? Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah ya. Perbanyak zikir kepada Allah karena keutamaan sungguh luar biasa ya. Kemudian di sini sebutkan yakni dengan cara apa lagi? Amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kebaikan atau pada Islam, kepada iman, kepada tauhid. Kita ngajak orang lain menjadi dai-dai ya, mengajak manusia kepada untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada sedekah nilainya nanti. Dan berdakwah di sini, walaupun para ulama jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah ya, awalnya fardu kifayah berdasarkan firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal ya. Hendaklah di antara kalian ada segolongan umat, berarti segolongan, sebagian umat, berarti tidak wajib seluruhnya. Dakwah itu asalnya ya. Tapi kata ulama, ketika kemungkaran sudah mendominasi ya, keburukan sudah merajalela, maka hukum dakwah yang tadinya fardu kifayah naik menjadi fardu ain, kewajiban setiap individu ya, berdasarkan kemampuan masing-masing ya dakwahnya. Begitu juga dengan amar ma'ruf. Jangan mentang-mentang kena sayang sama anggota keluarga kita, anak kita ya, ketika sedang tidur waktu subuh gitu kan, dibiarkan, kasihan baru tidur kayaknya tuh habis begadang. Itu bukan kasihan namanya ya, itu berarti menjerumuskan untuk berbuat dosa ya. Ya coba aja orang yang kasihan itu, contoh ketika umpamanya anak itu sedang tidur, tiba-tiba ada kebakaran, apa yang dilakukan oleh orang tua? Ya pasti bangunin kan. Kalau nggak mau bangun, diseret mungkin kan, ditarik. Itu bentuk sayang. Begitu juga ketika kita nih, ketika anak kita sedang tidur lelap, tapi sudah masuk waktu sholat, bangunkan. Itu bentuk sayangnya, daripada nanti dibakar api neraka. Api di dunia ya kita langsung tarik, kita saking sayang pada anak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi itu amar ma'ruf. Jangan menjadi orang-orang yang dayus. Apa itu dayus? Ya, tidak ada rasa cemburu gitu kan. Ketika anggota keluarga kita melakukan dosa, kemudian kita biarkan ya. Jadi beramar ma'ruf, cegah kemungkaran itu. Dan kata Rasulullah mencegahnya dengan 3 hal kan. Pernah disampaikan. Pertama dengan apa? Kalau lihat kemungkaran maka cegah dengan kekuatan, dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lisannya ya, nasehatin. Kalau nggak mampu juga, nggak berani ya, diomongin-ngomong nggak berani, maka dengan hatinya. Kata Rasulullah, hati itu gimana? Ingkari kemungkaran tersebut, kemudian doakan supaya dia dapat hidayah. Cuman kata Rasulullah, orang yang merubah kemungkaran dengan hati dikatakan wadzalika adaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Mau disebut imannya paling lemah.
Cuma bisanya ngedoain orang doang. Ya, mencoba mencegah kemungkaran dengan doa doang, gitu kan. Ya, imannya Masya Allah. Alhamdulillah ya, gitu. Apa namanya Pak Iman gitu ya, insya Allah ya. Oke, amin ya. Doa, mudah-mudahan jadi doa kan nama itu kan. Iya, diberi nama iman, insya Allah imannya kuat. Walaupun sifat iman ya jidu wayangkus, kadang naik kadang turun gitu ya, gitu. Ya. Dan bahkan di hadis yang lain atau di hadis nanti tentang pintu sedekah itu juga disebutkan kata Rasulullah, wa imatatul ada anitorik sedekah. Apa itu? Menyingkirkan gangguan di jalan pun itu bernilai sedekah, ya. Ternyata bahkan menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk iman yang paling lemah juga, ya. Cabang iman yang paling dasar adalah itu. Dalam sebuah hadis itu dikatakan al imanu bid'un wasituna wasab'una su'bah, bahwa iman itu memiliki cabang sampai 60 sampai 70 cabang keimanan. Afdaluha qaulul la ilaha illallah, yang paling tinggi cabang keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling dasarnya cabang keimanan kata Rasulullah, imatatul ada anitarik, menyingkirkan gangguan di jalan. Kalau kita lihat di jalan ada paku, kita cicing wae, ya. Lihat beling dibiarkan aja, lihat pohon tumbang diantepkeun bae, gitu kan. Berarti iman kita bagaimana tuh? Padahal menyingkirkan bahaya di jalanan itu merupakan yang paling dasar, gitu. Kalau kita tidak tergerak, gitu ya. Nah, ini bentuk daripada keimanan. Dan itu ketika kita lakukan adalah bernilai sedekah. Jangan sampai malah kita menjadi orang yang mengganggu di jalan, gitu kan? Bikin gangguan di jalan. Ya, kadang ada yang bikin gangguan di jalan untuk apa? Ya, untuk cari keuntungan. Contoh punya bengkel, gitu kan? Iya, akhirnya apa? Nebar paku di jalanan, jarum di jalanan supaya apa? Bengkelnya ya laku dan sebagainya. Ini berarti apa? Berbuat curang itu termasuk dosa besar, gitu kan? Ataupun contoh trotoar di jalan kita, harusnya untuk trotoar untuk pengguna jalan, tapi kita gunakan untuk apa? Kepentingan pribadi, untuk apa? Untuk parkiran atau untuk taman rumah kita, gitu. Padahal itu punya umum. Hati-hati, itu termasuk mengganggu di jalan. Dia tidak menunaikan haknya jalannya, gitu. Atau contoh membuat gangguan di jalan, bikin polisi tidur, boleh nggak? Sebenarnya boleh, gitu ya. Boleh, polisi itu boleh, asal hanya untuk peringatan, bukan untuk nyalakain orang. Jangan bikin polisi tidur sampai setengah meter, gitu kan. Ya, orang jatuh pasti ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi, ya. Yang jelas jangan sampai mengganggu di jalan. Karena menghilangkan gangguan di jalan itu bagian daripada keimanan, su'batul iman, dan itu pun bernilai sedekah. Ternyata sedekah itu banyak. Bahkan di hadis yang lainnya, pintu sedekah itu ada dengan siapa? Tu'inu, menolong. Tu'inu rajul, menolong seseorang. Ala dabbatihi, untuk naik ke atas kendaraan, menolong orang untuk naik ke atas kendaraan, ataupun mengangkat barang bawaannya, atau membawakan barang bawaannya. Berarti dia apa? Menolong dengan tenaga. Kalau ada yang mau nyebrang, kita seberangkan, gitu kan? Berarti itu apa? Dikatakan sedekahun, bernilai sedekah juga. Jadi sedekah itu tidak mesti dengan harta benda, tapi bisa dengan apa saja yang kita miliki. Dan itu bukan pembatasan yang disebutkan oleh Rasul ini, bukan pembatasan, tapi sejatinya setiap kebaikan yang kita lakukan pun itu insya Allah bernilai sedekah, gitu ya. Jadi pintu sedekah itu banyak sekali. Jadi jangan khawatir ketika qadarullah kita ditakdirkan menjadi orang fakir, orang miskin, kita pun bisa punya pahala sedekah, ya. Iwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga, ya, jadi kita di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW
bahwa hadis ini menjelaskan amalan-amalan yang disebutkan itu, kita ambil kesimpulan ada dua amalan. Yang pertama ada amal qasir, yang kedua ada amal mutaadi. Tahu amal qasir, amal mutaadi? Amal qasir itu adalah amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Contoh apa? Tadi berzikir untuk siapa? Diri sendiri. Sholat untuk siapa? Diri sendiri. Itu namanya amal qasir. Yang keutamaannya manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Qasir itu artinya pendek. Jadi untuk hanya diri sendiri. Yang kedua ada amal mutaadi. Apa amal mutaadi? Kebalikannya. Amalan tersebut bukan hanya untuk diri sendiri keutamaannya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Contoh tadi disebutkan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah amal mutaadi. Ataupun islah bainan nas, mengislah itu mendamaikan di antara manusia. Ini amal mutaadi. Ya, maka ini adalah amal yang mutaadi. Ataupun contoh tadi imatatul adaan nitorik, menyingkirkan gangguan di jalan, itu amal mutaadi. Maka amal qasir, amal mutaadi itu lebih utamaan mana? Ya, lebih utama mutaadi, tapi itu tidak mutlak ya. Walaupun lebih utama mutaadi, tapi tidak mutlak. Kenapa? Karena ada juga amal qasir yang paling utama, betul nggak? Apa itu? Sholat. Sholat ini amalan yang paling utama, yang nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bisa terancam keluar dari Islam. Bahkan amalan yang pertama kali nanti akan dihisab di yaumil qiyamah adalah tentang sholat. Walaupun dia amal qasir, tapi ini ada termasuk amal yang paling utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, walaupun di sini ulama membagikan ada amal qasir dan amal mutaadi, tapi bagi kita itu bukan pembatasan yang mutlak, tapi pada hakikatnya ketika itu lebih bermanfaat bagi orang lain, amal mutaadi tersebut itu maksudnya apa? Itu akan lebih bermanfaat bagi orang lain dan juga diri kita. Kita pun akan mendapatkan pahala jariyah dari amal mutaadi tersebut. Ya, pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, gitu ya. Maka itu adalah diantara amal mutaadi yang akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka harus pintar, harus cerdas menjadi seorang mukmin. Makanya dikatakan orang mukmin yang cerdas itu ya tadi ketika dia beramal dia akan apa? Memperhatikan prioritas dalam amalannya. Tidak hanya asalan gitu dalam beramal gitu ya. Itu orang yang cerdas. Ataupun kalau kata Rasulullah, yang cerdas di antara orang mukmin itu adalah orang yang mempersiapkan apa? Bekal setelah kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekalnya itu adalah orang yang cerdas ya. Iwafillah jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ke-25 di dalam hadis kitab Arba'in ini menjelaskan tentang abwabus shadaqah, pintu-pintu sedekah yang bisa dilakukan oleh setiap diri kita. Dan tadi ternyata sedekah itu tidak mesti dengan harta, tapi kalau antum dikarunia harta, maka gunakan harta tersebut untuk mengambil keutamaannya. Kenapa? Karena sejatinya harta yang sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan. Ya kan? Harta yang sesungguhnya yang akan menjadi amal itu adalah yang diinfakkan, yang akan dibawa sampai akhirat. Yang ditinggal ya bukan milik kita. Ya, kita ngejar harta dari pagi sampai pagi lagi kan untuk mengejar kemewahan harta supaya dapat rumah apa? Tingkat, kemudian mobilnya mengkilat, duitnya berlipat, istrinya
Masih ingat kan wae 4. Nah, emang berani gitu. Ya, istrinya sehat gitu ya. Istrinya sehat gitu ya. Ntar marah yang di rumah tuh kalau bilang istrinya 4 gitu. Nah, walaupun ya diperbolehkan, cuman mampu apa enggak gitu kan. Berani apa enggak gitu kan. Jadi kita mengejar sampai seperti itu, tapi ternyata kata Rasulullah yang dibawa sampai mati, yang ngiringin mayat itu cuma ada 3 kan, tabiul mayit gitu kan. Mayit itu diiringi dengan 3 hal. Apa itu? Maluhu, ahluhu, amaluhu. Ada hartanya, ada keluarganya, dan amalnya yang ikut bersama mayit, yang ngantar mayit ke mana? Ke kuburan, ke apa? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kata Rasulullah, yang 2 balik lagi. Siapa yang 2 itu? Keluarga ya. Walaupun ada istilahnya cinta sampai mati gitu kan, tapi nggak ikut dikubur juga tuh gitu kan. Jadi balik lagi tuh keluarga, istrinya dan sebagainya, anaknya. Begitu juga harta yang diusahakannya, dia sampai apa? Supaya dapat kendaraan mewah, beli mobil yang paling mewah di dunia ini. Seperti apa mobil mewah tuh? Iya. Tapi ketika dia ke kuburan, apakah dia menggunakan mobil mewahnya itu? Enggak juga kan? Dia punya mobil Alphard, mobil Rubicon itu di rumahnya. Apakah ke kuburan dia numpang mobil itu? Ya paling juga naik ambulan gitu kan, ke kuburan yang ngantarinnya gitu. Jadi hartanya balik lagi, yang tertinggal adalah amalnya, yang menemani di kubur adalah amalnya. Dan harta yang diimpakan akan menjadi amal kebaikan. Maka ketika kita ditakdirkan menjadi orang kaya pun jangan menjadi orang yang seperti Qarun gitu ya, yang bakhil, yang tidak mau menggunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwabillah rahimani warahmatullah, ini saja mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa sejatinya pintu-pintu sedekah itu banyak sekali. Ini bukan hanya pembatasan, tapi banyak amalan-amalan yang bernilai sedekah ketika kita lakukan, dan itu telah divalidasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi sampai apa? Wad'u ahadikum shadaqah, ataupun wapi budi'a ahadukum, meletakkan sesuatu ataupun tadi berhubungan intim antara suami istri pun nilainya sedekah. Maka silakan perbanyak sedekah itu ya. Ya, itu saja yang dapat Ana sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Apa cukup? Ya. Cukup berarti ya. Nah, baik, itu saja mungkin yang dapat Anda sampaikan ya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari Anda pribadi, Anda berlindung diri dari itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah terus istiqomahkan kita dalam majelis ilmu ini ya. Karena sejatinya majelis ilmu adalah sarana untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya cita-cita masuk surga tapi jalannya tidak mau ditempuh. Dan jalan untuk menempuh surga itu adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan kan dia istiqomahkan oleh Allah dalam majelis ilmu ini. Allah tambahkan ilmu kepada kita, tambahkan taufiknya kepada kita, kita diberkahi umur dan amal kita, dan tadi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma anta wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam